Rumah bergaya ekletik atau yang lebih dikenal dengan rumah bergaya neo-ekletik merupakan salah satu desain arsitektur postmodern. Agak sulit mendefinisikan gaya desain ini. Bangunan bergaya ekletik cenderung mengadaptasi gaya arsitektur yang natural, tradisional dengan atap yang sejajar dan garasi yang cukup luas. Meski begitu, bukan berarti gaya ekletik menjadi sepenuhnya tradisional. Banyak yang bilang justru gaya ekletik ini memiliki kesan tradisional yang modern atau kekinian. Menurut saya yang namanya eklektik itu, nuansa eklektik itu sebenarnya itu basically perpaduan berbagai macam gaya ya, makanya disebut eklektik. Jadi nggak hanya spesifik satu atau dua model gitu. Kayak misalnya kalau sekarang kan ada rumah yang modelnya minimalis aja, minimalis. Ada yang modelnya shabby chic aja. Nah kalau eklektik itu banyak perpaduan gaya, tapi memang lebih banyak didominasi oleh yang sifatnya vintage atau retro. Tapi ada juga perpaduan dari sedikit sentuhan dari American, dari French, ada sedikit kolonial juga gitu. Jadi rumah saya kurang lebih seperti itu. Estetik yang ditonjolkan pada area interior rumah ini juga diterapkan pada bagian fasad rumah yang memiliki desain era kolonial. Untuk fasad rumah saya itu kebetulan memang lebih banyak kolonial dan eklektik. Karena saya memang terinspirasi oleh hotel-hotel zaman kolonial dulu ya, yang jendelanya kusen-kusennya tuh putih, besar-besar dan lebar gitu ya. Itu saya banyak terinspirasi oleh sifatnya kolonial. Makanya saya kombinasikan dengan tegel kunci itu untuk mengkentalkan nuansa kolonial itu. Nah, eklektiknya adalah kita padu padankan dengan kayu yang kita pasang sebagai kanopi. Jadi kita tidak pakai besi ataupun plastik, tapi kita pakai kayu dan ditutup oleh akrilik. Sehingga hujan tidak ke bawah, tidak jatuh ke bawah gitu. Lalu kita kombinasikan dengan banyak tanaman sehingga kesan eklektik dan vintage dan kolonialnya itu sangat kental. Berpikir kreatif dalam mengolah barang tradisional menjadi barang yang lebih bervariasi dan memiliki nilai estetika yang tinggi merupakan salah satu trik pemilik rumah untuk kembali memberdayakan barang tradisional mereka agar tetap berguna hingga sekarang. Untuk furniture, kenapa lebih banyak kesan vintage seperti yang tadi saya mention di awal. Kebetulan memang waktu kita pindah ke rumah ini, we were on a budget. Kita nggak punya budget untuk beli semuanya yang baru. Jadi kita memberdayakan barang-barang yang lama atau barang-barang hibaan orang tua, lalu kita refurbish lagi, kita modifikasi lagi menjadi barang baru yang punya sifat dan fungsi yang baru. Jadi mungkin kesininya akhirnya ruangan keluarga kita atau ruangan di rumah ini jadi lebih banyak barang-barang yang terkesan vintage. Padahal sebenarnya nggak sengaja juga karena itu udah perjalanan waktu ya. Waktu kita bikin kita belum punya barang baru, kita pakai yang ada, lalu kita cat ulang, kita refurbish ulang gitu. Lalu ada tambahan barang-barang baru gitu. Jadi mungkin kelihatannya seolah-olah sengaja, padahal sebenarnya itu udah semacam transformasi aja gitu. Merawat agar barang tradisional tetap terjaga ternyata tidaklah sulit. Dan pemilik rumah lebih menggunakan bahan selain deterjen atau pembersih lainnya untuk membersihkan barang-barang tradisional. Gampang-gampang susah. Untuk perawatan barang vintage itu gampang-gampang susah ya, tergantung materi yang digunakan. Kalau kayu itu pada dasarnya kayu sendiri macam-macam kan. Kalau kayak lantai kita ini juga bisa dibilang lantai yang vintage ya, kayu yang kita pakai ini kayu tua. Justru perawatannya sangat mudah dan sangat murah. Kita tidak pakai deterjen atau pel biasa ya. Kita hanya pakai air hangat dan cuka untuk ngepel lantai gitu. Begitu juga kayak sofa kulit, begitu juga beberapa credenza yang sifatnya dari kayu lama. Itu kita nggak terlalu banyak pakai chemical, karena kalau pakai chemical mereka akan gampang rusak. Jadi gampang sih sebenarnya, perawatannya tidak mahal sama sekali. Justru barang-barang yang baru itu yang barangnya baru dan mungkin materialnya justru lebih murah, itu perawatannya malah bisa jadi harus lebih hati-hati karena dia
pakai barang yang material yang lebih murah kan, jadi dia lebih gampang lapuk ketimbang kayu yang memang sudah kualitasnya dari zaman dulu gitu. Memang tidak main-main bagi pemilik rumah untuk menciptakan desain ekletik pada huniannya. Ketelitian yang maksimal sangat dibutuhkan ketika memadupadankan kedua unsur agar tetap memiliki komposisi yang pas. Menggabungkan unsur tradisional dan modern memang memberikan nuansa yang baru. Jika Anda tertarik untuk menggunakan barang tradisional yang memiliki kesan antik dan klasik untuk ditempatkan pada interior rumah, Hunian Idaman punya jawabannya. Anda bisa hunting di sepanjang Jalan Surabaya. Di sini bukan cuma barang antik saja yang bisa Anda temukan, tapi juga barang unik dan langka. Kebanyakan barang antik yang disediakan di Jalan Surabaya ini memang merupakan barang-barang second hand alias barang bekas. Makanya, barang yang sebelumnya dapat digunakan sesuai fungsinya, kini hanya berfungsi sebagai pajangan antik dan unik. Tapi, ada juga yang masih bisa digunakan dengan baik seperti lampu-lampu antik yang dijual di toko ini. Selain lampu dan pajangan antik lainnya, bagi Anda yang hobi dengan musik dari piringan hitam, di Jalan Surabaya ini juga terdapat beberapa toko yang menjual berbagai macam piringan hitam dengan harga yang mirip. Perkembangan musik yang masuk ke dunia digital membuat karya rekam ala piringan hitam perlahan ditinggalkan dan tidak lagi diproduksi. Hal inilah yang membuat piringan hitam menjadi barang langka yang sulit dicari. Meskipun terkesan aneh, tapi kenyataannya mayoritas pembeli piringan hitam berasal dari generasi muda. Meskipun barang-barang yang dijual di Jalan Surabaya ini tergolong second hand, tapi bukan berarti pilihan koper dan tas yang bisa Anda beli menjadi berkurang. Justru, semakin berkembang minat dan model tas yang ada di pasaran, para pedagang di Jalan Surabaya ikut berkembang, menyesuaikan diri dengan keinginan pasar. Semoga referensi Hunian Idaman berikan kali ini seputar desain ekletik mampu menambah daftar referensi Anda dalam mendesain sebuah hunian yang nyaman. Karena hunian nyaman hanya di Hunian Idaman. Tempat tinggal saya dan keluarga saya walaupun tidak besar, namun menurut saya sangat nyaman karena hunian nyaman hanya ada di Hunian Idaman.